もしもし。もしもしpodcast des. Halo orang-orang, kembali lagi di Welcome back to Mosi Mosi Podcast. Yeah. Yeay. Episode kedua kali ini kita akan melanjutkan episode yang pertama. Jadi yang pertama itu terakhir kali kita bahas tentang apa, Mus ya? Tentang why come to Japan? Kenapa kita pergi ke Jepang? Terus pengalaman sebelum pergi ke Jepang and anything. Oke, jadi episode pertama itu ngebahas tentang hal-hal kesusahan, kemudahan, bagaimana kita bisa ke Jepang. Jadi pas di Indo ya, hal yang kita lakukan pas di Indo sebelum ke Jepang. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dari episode pertama itu, yaitu mungkin kita akan bahas tentang detailnya tentang masalah keuangannya ya, Mus ya. Yeah, yes. Posisi masih di Indo, tapi kita akan lebih bahas tentang detail-detail kayak surat perjanjiannya itu isinya itu apa aja, kayak gitu-gitu. Sama kalau itu udah beres, kita bahas tentang pas pertama kali nginjak di Jepang ya. Mula menginjakan kaki kita di Jepang. So, pertama-tama kita mulai tentang masalah peruangan. Habis berapa sih kita keluarin uang untuk bisa ke Jepang ini? So, waktu di episode pertama juga kita kayaknya udah ngomong deh ya sekitar 200 sampai 300 juta. Yes. Tapi sekarang aku udah nemuin nih surat perjanjiannya. Jadi benar-benar uang itu kita keluarin berapa gitu dan untuk apa aja. Di sini udah ada listnya. Jadi kita mungkin bisa sambil baca ya, Mus ya. Yes. Dari aku dulu mungkin. Jadi ini aku pegang surat perjanjian kesepakatan bantuan untuk pinjaman dana pendidikan untuk program pendidikan ke Jepang. Isinya itu banyak sih sebenarnya, cuman aku akan bacain ya, Mus ya, hal yang penting aja. Mungkin Mus juga bisa mengingat-ingat kembali. Oke. Jadi di dalam isi perjanjian ini tuh disebutkan yaitu pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Nah, pihak pertamanya itu kepala sekolah, pihak keduanya itu aku, dan pihak ketiganya itu orang tua aku, ya. Itu sebagai awalnya. Nah, untuk dalam isinya itu untuk ketentuan dan teknis pelaksanaan program pendidikan. Aku bacain nih. Nanti Mumus bisa cek aslinya itu benar atau enggak ya. Kali ini kan udah berlalu ya. Mumus cek apakah sesuai dengan perjanjian ini atau enggak. Oke. Yang pertama itu pihak kedua diharuskan mengikuti program pendidikan bahasa Jepang dan persiapan kuliah selama 1,5 tahun dengan hasil minimum pencapaian bahasa Jepang harus ditingkatkan N2 dan melanjutkan tingkat pendidikannya di PTC atau Professional Training College selama 2-3 tahun sesuai dengan bidang kejuruannya. Menurut aku sih sesuai karena aku pas di sekolah bahasa aku dapat N2. Belum tetangga N3 ya? Belum, Android N3 baru N3. N2 itu pas N2 itu pas gua masuk college ya, kalau gak salah. Sama berarti sama. Nah, yang tidak sesuai berarti kita tuh cuma dapat N3 tapi masih bisa ngelanjutin sekolah kejuruan. Masalah duit aja. Ya betul. Masalah duit juga ya. Terus yang kedua itu selama mengikuti program pendidikan di OIL dan PTC, pihak kedua wajib mengikuti dan mematuhi segala peraturan di Jepang. Itu benar. Terus selama mengikuti proses belajar, pihak kedua akan mendapatkan kesempatan bekerja paruh waktu atau part-time job dan mendapatkan gaji untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maksimal 30.000 yen dan sisanya sebagai tabungan untuk membayar pendidikan selanjutnya di PTC. Itu sebenarnya 30 yen itu setara 3 juta. Kalau aku sih benar, kalau Mumus itu betul nggak? Mumus juga dapat 3 kan gajian nih, part-time gajian. Terus di kesekolahin itu sebesar 72.000 Mumus kalau aku.
Benar gak sih? 72 itu yang 42.000-nya itu untuk sekolah, untuk apa? Untuk tabungan lanjut ke PTC. Nah, yang 30.000 itu untuk kita jajan. Kalau aku gitu, kamu harus gimana? Kayaknya sama deh kayak lu. Sama ya? Oh, Soalnya berarti kan semua hmm, semua disamain kayaknya. sama ya. Oh. Mm-mm. Betul, betul, betul. Terus yang lanjut ke yang tiga, besar gaji yang akan didapat dari hasil bekerja pada waktu disesuaikan dengan kemampuan pelajar dan peraturan pemerintah Jepang. Ini benar. Ini nanti kita bahas episode selanjutnya itu tentang pas kerja di sana ya, pas part-time-nya ya. Atau Jadi pasti nanti itu kita skip dulu. Terus yang kelima yaitu gaji pihak kedua akan diterima di rekening pihak kedua. Oke. benar itu kan. Namun buku tabungan dan ATM pihak kedua akan dikelola dan dikontrol oleh pihak sekolah di Jepang. Jadi tabungan itu dipegang sekolah kan ya, Mus ya? Benar nggak? Jadi kita cuma Iya pegang ATM benar. gitu. Apa Kita apa cuma ATM-nya dapat juga ATM-nya juga sama itu sama sekolah, aku lupa. ATM-nya kita pegang kan ya? ATM kita yang pegang, tapi kita yang pegang kan ya? Kan ya. Hmm. Ya iyalah kita yang pegang. Gimana gimana ini duit? Oh, Nyairin duit anjrit. ATM dong yang pegang buku tabungan sama sekolah. Asal Terus asal yang asal. keenam, oke, sekarang lanjut ke enam, yaitu setelah pihak kedua menyelesaikan pendidikan di atau Okayama Institute of Language, maka pihak kedua diharuskan mengikuti tes masuk PTC atau Professional Training College di Jepang. Oh iya, aku lupa jelasin Mumus. Jadi, OIL atau Okayama Institute of Language itu adalah sekolah bahasa kita ya. Sekolah bahasa Sekolah sih bahasa itu. Jepang. Kita aja nih, Iya. sekolah bahasa Jepang. Oh iya, iya sekolah bahasa Jepang yang kita sekolah di sana. Betul kan? Bener-bener. So, untuk ketujuh, jika pihak kedua dinyatakan lulus tes masuk di Professional Training College di Jepang, maka pihak kedua akan melanjutkan pendidikan kejuruan di PTC selama 2-3 tahun. Nah, PTC itu tuh bisa college, bisa university, itu tuh tergantung kita yang mau pilih kan ya. Jadi ada yang Benar 2 itu tahun, kan ada yang 3 tahun ya. ada yang mau ke Semonggok atau kalau di Indonesia mah kayak apa? Diploma gitu ya. Hah? Diploma. Politeknik ya? Hmm. Kayak politeknik. Terus ada yang mau ke university. Hmm. Gimana 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 kitanya? Hmm. Terus gimana Di kemampuan otak sama duitnya ya? Betul. Di sini sih ditulis PTC itu cuma 2-3 tahun. Tapi kalau misalkan yang mau universitas, masuk universitas kayak S1 itu 4 tahun ya, Mus ya? Ya 4 tahun sama kayak di Indonesia. Sama. Walaupun di surat perjanjiannya itu ditulisnya 2-3 tahun, tapi pada kenyataannya ada juga yang ngambil S1 kayak gitu. Kalau aku ngambilnya 2 tahun. Ngambilnya soalnya pengen cepet-cepet kerja. Mus berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun? Oh ya, Mus 4 tahun. Soalnya anak-anak teknik sipil itu susah. Betul. Susah bingo ya. Susah bagi orang-orang luar gitu dibanding orang Jepangnya. Jadi gua mau ambil yang 3 tahun. Hmm. Oke, nah selanjutnya yaitu ngebahas biaya pendidikan di oilnya. Ini aku cuma ngomongin biaya pendidikan di oil pas cuman kita sekolah bahasa doang ya. Jadi di surat perjanjian ini tuh ditulis semuanya total. So, untuk biaya PTC-nya nanti kita bahas di episode selanjutnya. Terus sekarang itu kita mau bahas tentang itu pas awal ke Jepang ya, Musnya. Awal menginjakan kaki di Jepang. Mas inget gak pas OTW bandara nih, kita OTW bandaranya, inget tak? Ingat gua Kan? malu anjrit pas di bis. Duduk bersama kita ya, betul. Karena gua ini pinggir gua kok dekil banget. Apa-apa? Dekil. Woi, tengah aja semua.
kos nu tegedeg woy. Woy. Inget tuh pas di bus itu kan kita dikasih makan ya. Dikasih makan nih. Terus sama orang-orang tuh di cie. Lanjut Sampai sama nggak jadi makan. Sampai nggak bisa makan ngeliatin bus tuh kan kayak malu-malu. Inget tuh bus. anjir gua makan malu ya orangnya ya, pemalu. Ingat gua. Cie kayak gitu-gitu ya. Orang Anjir. lucu anjay. Itu sih banget. Pertama kali kenal Mumus di sana aku kalau nggak salah. Pertama Kenapa? kali tahu Mumus itu, tahu Mumus Dari sana ya. di sana. Siapa namanya? Gitu kan kenalan ya. Aku Petra. Oh my god. Aku masih gitu. Terus ya malu-malu gitu deh pokoknya. Pasti lu mau ini ya apa? Ah, Jantung lu berdebar ya. Soalnya ada cowok ganteng kayak gini. be aja cuy. Di patung depan Momotaro, di depan Eki pokoknya ada patung Momotaro, terus kita foto di sana. Terus sudah foto-foto itu kita tuh diarahin buat beli sepeda, ya. Kita tuh disuruh beli sepeda, terus sebelum itu kita juga dikasih onigiri kayak gitu ya. Nah itu tuh Anjir. culture shock itu dapat onigiri aja. Agak enak anjir. Enggak enak. Agak enak. Enak kan. Isinya nggak tahu teh. Kayak ketan gitu, beras ketan ya. Yang rasa kacang itu mah enak. Rasa kacang. Dirasa apanya bapak pas saya makan? Kayaknya enak wae aja bapak mah. Kacang mah enak. Cuman cara makanan yang nggak tahu nih. Hajimete pegang onigiri kayak kan dulu cuma lihat-lihat di anime doang ya. Di anime doang ya. Terus ya baik. Kasih. Makan onigiri terus dikasih tahu sama Kudo Sensei cara makannya gini loh. Bukanya gini kasih tahu ya. Itu pertama kali makan onigiri, terus beli sepeda juga cari yang murah. Jangan aku harganya berapa ya? 8.000 gitu. Mas beli sepeda berapa? Harganya ingat tak? Sama kayak lu. Ichiman Nisei. Kayaknya nggak jauh beda ya Bapak. Pokoknya paling murah 10.000 katanya. Pokoknya yang mahal itu sama Sandi sama si Firman ya. Berapa? Aku nanya, ini minumnya gimana ya? Kau minum aja dari keran. Hah? Dari keran? Itu pertama kali. Minum dari keran? Iya bener. Tapi enak ya. Pertama kali itu enak mus. Naik karena dia terbiasa. Ih gak enak gitu. Terus kata sampai itu, kalau misalkan mau beli juga nggak apa-apa beli katanya. Tapi emang di sini minumnya dari keran. Ya udah pada beli nggak punya duit sayang duit juga ya. Jadi minum di keran. Tapi sekarang udah terbiasa minum di keran. Main enak aja ya. Minumnya nih keran tapi enggak air panasnya. Kan air panasnya kagak boleh diminum ya. Oh iya benar-benar. Cuman air dingin doang yang boleh diminum ya. Nggak boleh. Nah terus pokoknya si apatunya itu bersih terus bagus lah ya. Kan kita dari perusahaan apa sih namanya? Leopeles bagus. Leopeles lumayan bagus lah. Leopeles terus bagus ada bathtub. Anjay, ada bathtub, ada shower, terus tempat ada toilet duduk juga. Itu pertama kali nyobain toilet duduk yang disemprot itu tuh. Anjir mantap. Kimochi sumpah itu.